Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin fid din. Khususan musannif hadzal kitab Sayyid Sabiq nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bersalawat keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas izin dan inayah Allah, malam hari ini kita kembali dapat hadir di majelis kita, tentu dalam rangka thalabul ilmi, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk memperdalam ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari akan menjadi penerang dalam hidup kita, juga akan menuntun kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita sampai surat apa? Masih An-Nisa ya. Fama lakum fil munafiqin ya. Sudah ketemu ya. Pas Ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ya. Perhatikan beberapa bacaan panjang ya. Kita sebut dengan bacaan mad ya. Panjang. Mad itu artinya panjang. Fama nah itu. Tandanya ada alif. Fil muna na juga panjang. Tandanya baris berdiri. Fiqina qi panjang. Tandanya ada ya mati. Kalau fi'ataini panjang apa enggak? Enggak. Dia seperti baris sukun biasa karena fathah ketemu ya. Fi'ataini. Wallahu Allah panjang. Tandanya ada alif ada baris berdiri. Bima kasabu. Nah, ma panjang. Kasabu panjang. Tandanya ada waw mati. Nah, itu tanda. Panjang itu berarti kalau fathah di belakangnya ada alif, baris kasroh di belakangnya ada ya,
baris dhammah, di belakangnya ada waw mati, maka bacaannya dipanjangin. Doa pembuka yang kita baca setelah takbiratul ihram sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemarin udah ada beberapa versi ya. Allahu Akbar kabiro ada Allahumma ba'id baini. Nah, sekarang ada lagi nih beberapa. Ya, kita tahu banyak model ya. Jadi nanti nggak kaget kalau dengar-dengar yang lain. Wa an Umar annahu kana yaqulu ba'da takbiratil ihram. Dari Sayyidina Umar bahwasanya beliau membaca setelah takbiratul ihram. Nih, Sayyidina Umar apa bacaannya? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka. Wala ilaha illa wala ilaha ghairuka. Rawahu Muslim bisanadin munqati'. Nah, ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bacaannya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka. Ya, pendek. Doa iftitahnya begini. Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Maha suci engkau ya dengan namamu dan maha tinggi keagunganmu. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Ini dari Sayyidina Umar saja. Rawahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bisanadin munqati'. Kata Imam Muslim, sanadnya terputus, artinya enggak sampai kepada Nabi. Hanya dilakukan oleh Sayyidina Umar. Wad-Daruqutni mausulan wa mauqufan. Menurut Imam Ad-Daruqutni, ini riwayatnya sampai mausul, itu artinya sampai, dan juga ada yang mengatakan mauquf. Beliau juga mengatakan mauquf. Terputus ala Umar sampai ke Sayyidina Umar. Jadi hanya dari Sayyidina Umar, tidak sampai kepada Nabi. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, sahha an Umar. Ini benar dari Sayyidina Umar, annahu kana yastaftihu bihi fi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Sayyidina Umar itu membaca iftitah ini ketika menggantikan Nabi. Ya. Dalam posisi menjadi imam berarti. Wa yajharu bihi, dan beliau membacanya dengan jelas, jahar. Wa ya'lamuhun nas, orang-orang jamaah pada situ pada tahu, pada dengar. Sayyidina Umar membaca ini. Wa huwa bihadzal wajhi fi hukmil marfu. Nah, di dalam riwayat ini dihukumkan dia sebagai hadis marfu. Walidha qala al-Imam Ahmad, oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ahmad, amma ana fa azhabu ila ma ruya an Umar. Adapun saya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku mengikuti apa yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Artinya ada yang ngikut ini. Ya, Imam mazhab juga Imam Ahmad bin Hanbal. Walau anna rajulan istaftaha bi ba'di ma ruwiya kana hasanan. Kalau ada orang lain yang membaca riwayat-riwayatnya lain, bacaan yang lain, itu juga bagus gitu. Artinya tidak disalahkan. Ini satu versi dari Sayyidina Umar bacaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sampai situ doang. Yang keempat, wa an Asim bin Humaid
dari Asim bin Humaid qala sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yaftatihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan apa yang dibaca Nabi ketika membaca iftitah atau memulai qiyamul laili pada saat salat malam. Faqalat, kemudian Aisyah menjawab, laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak. Engkau bertanya tentang sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh orang lain sebelummu. Kana idza qama kabbaru asyran. Kemudian Aisyah melanjutkan penjelasannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, apabila salat malam, ya, qiyamul lail itu berarti salat malam, tahajud dan sebagainya. Beliau melakukan apa? Kabbaru asyran, membaca takbir 10 kali. Wahamdulillah asyran, membaca alhamdulillah 10 kali. Wasabbahallah asyran, membaca tasbihnya 10 kali. Wahallala asyran, membaca tahlil 10 kali. Wastaghfara asyran, dan membaca istighfar 10 kali. Wa qala Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini, ya, wa yata'awwadhu min dzikil maqam yaumil qiyamah. Tuh. Ini lain lagi nih. Salat malamnya Rasulullah ini iftitahnya begini. Pertama, Allahu Akbar 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, astaghfirullah. 10-10. Ini doa iftitah nih. Enggak pernah kita pakai ya. Ya. Kemudian ditutup dengan doa wa qala Allahumma gfirli wahdini, ya Allah ampunilah dosaku, wahdini, berikan aku hidayah, warzuqni, berikan aku rizki, wa'afini, selamatkan aku, wa yata'awwadhu min dzikil maqam yaumil qiyamah, dan beliau berlindung kepada Allah dari sempitnya nanti pada hari kiamat. Ini juga salah satu bentuk doa iftitah. Wa an Abdurrahman bin Auf, ada lagi riwayat dari Abdurrahman bin Auf qala, beliau berkata sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal lail. Ini juga ditanya kepada Aisyah pada kesempatan yang lain. Kalau tadi yang nanya itu Asim bin Humaid, sekarang Abdurrahman bin Auf. Nanyanya kepada satu orang, sama-sama Aisyah, istrinya Nabi. Tapi jawabannya beda. Satu ketika ditanya kepada Aisyah itu oleh Asim bin Humaid, jawabannya Nabi takbir, tahmid, tasbih, tahlil, istighfar. Tapi begitu ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, jawabannya gini. Qalat, beliau berkata, idza qama minal lail, apabila Nabi salat malam, yaftatihu salatahu, beliau membaca iftitah pada salatnya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiris samawati wal ar, alimil ghaibi wa syahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haq biidnik, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Tuh, beda lagi kan? Allahumma rabba Jibril, ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, fatiris samawati wal ar, pencipta langit dan bumi, alimil ghaibi wa syahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang kelihatan, anta tahkumu baina ibadika, engkaulah yang menghukum di antara hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, di antara mereka yang melakukan perbedaan. Terjadi perbedaan di antara hamba-hamba Allah. Ihdini limakhtulifa fihi, berikanlah aku petunjuk dari apa yang diperdebatkan atau yang berbeda di antara umatku. Minal haqqi biizni, daripada kebenaran atas izinmu. Innaka tahdi man tasha, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus.
Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i ibn Majah. Ini hadis sahih juga. Ya. Nah, ini apa artinya? Apakah nama emang asal-asalan gitu? Enggak. Ini artinya amalan ini sifatnya sunnah. Kalau Nabi mencontohkan satu aja doa, itu terus. Nanti khawatir dianggap wajib. Nah, maka untuk barang yang sunnah, Nabi suka beda-beda. Artinya yang penting pada saat iftitah itu ada doa apapun yang dibaca. Sebelum baca Fatihah. Ya, ini yang dicontohin emang banyak sekali. Artinya banyak variasi ini berarti berbagai macam doa boleh kita baca, gitu. Boleh kita pakai. Ya. Karena hukumnya sunnah. Sehingga ulama juga tidak saling menyalahkan, emang banyak riwayat ini. Ya. Banyak riwayat yang menjelaskan begini. Nah, sehingga ulama tidak ada saling menyalahkan. Sengaja perbedaan ini semua diangkat supaya kita faham. Wa an Nafi bin Jubair bin Mut'im an abihi qala. Dari Nafi bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi tatawwu, membaca doa dalam salat sunnahnya. Allahu akbar kabira thalatha marrat. Baca Allahu akbar kabira 3 kali. Walhamdulillahi katsira thalatha marrat 3 kali. Wa subhanallahi bukrata wa asila thalatha marrat 3 kali. Ya, Allahu akbar kabira 3 kali, alhamdulillahi katsira 3 kali, subhanallahi bukrata wa asila 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Terus baca doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk. Min hamazihi, dari godaan setan. Wa nafsihi, wa nafasihi, dan dari ludahnya setan. Wa nafhihi, dan siulan setan. Siulan. Bukan sialan, siul. Ya. Ngingsot kata kita. Setan demen ngingsot. Qultu, kemudian Nafi bin Jubair bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hamazuhu wa nafsuhu wa nafhuhu. Apa yang kau maksudkan dengan godaan setan, ludahnya setan, dan siulan setan? Sampai bertanya itu beliau. Hamazati syaitan, kita suka baca doa, itu ada doa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya, hamazat itu godaan. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan setan, gangguannya. Ya. Apa yang dimaksud hamazah itu? Kemudian beliau menjawab, qala amma hamzuhu fal mautah allati ta'khudhu bani Adam. Yang dimaksudkan godaan setan itu adalah pertikaian yang terjadi di antara keturunan Bani Adam, para manusia. Itu godaan setan. Ya. Ini penjelasnya aja. Jadi kenapa Nabi baca doa begitu? Kemudian ditanya. Jadi yang disebut hamazati syaitan itu pertikaian. Kita manusia itu kan senang banget bertikai, berperang, ya kan, tawuran, berantem, ribut, ya teman banget manusia itu. Setan yang ngipasin, ya, baik antar perorangan, antar kelompok masyarakat, ya kan, gara-gara masalah kecil ribut sekampung. Ya, ada kemarin Rusia dengan Ukraina ancur-ancuran, ya, berebutan wilayah. Itu salah satu bentuk hamazati syaitan, ya, godaan setan. Amma nafuhu, adapun yang dimaksud ludahnya setan itu al-kibru
adalah sifat sombong. Jadi kalau kita punya sifat sombong, berarti itu kita masuk ludahnya setan. Hati-hati, ngomong udah pedes aja gitu, ya kan? Orang kan kalau sombong itu kelihatan di sikap, di omongan, ya kan? Di omongan, di ludahin setan. Wa nafsuhu. Kemudian yang disebut siulan setan itu apa? Asy-syi'ru, syair, lagu-lagu. Nah, lagu-lagu ini umum sifatnya. Banyak. Maka ada ulama yang mengharamkan semua, termasuk lagu-lagu berbahasa Arab. Ya kan ada yang melarang di masjid, nggak boleh, ya kan? Apaan tuh nyanyi-nyanyi gitu kan? Dianggap nyanyi-nyanyi, selawatan, nyanyi-nyanyi. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah syair-syair yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lagu-lagu itu kan waduh modelnya udah lagu cinta, lagu melankolis, lagu rock. Bikin orang itu justru meluapkan kegembiraan atau masuk dalam kesedihan larut udah jauh dari Allah. Nah itu yang bikin. Itu siulan setan. Ya. Demen banget kita. Sampai sembari mandi masih nyanyi aja orang. Di kamar mandi nyanyi. Gitu. Nah, itu yang dilarang. Ya. Adapun sholawat yang dikasih nada isinya tetap sholawat. Tetap bagus. Cuman pakai nada supaya orang enak. Ya kan. Dan salah satu cara supaya cepat hafal itu banyak. Sekarang luar biasa kreatifnya. Yang dilaguin itu bukan hanya sholawat, nasyid-nasyid, bukan. Hafalan. Lihat di YouTube tuh banyak banget. Alfiyah Ibnu Malik. Matannya, nazom Alfiyah tuh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ahmad Rabbiyallah khairam, itu dijadikan lagu. Itu 1000 bait, Pak. Santri kalau kagak begitu kagak hafal. Sampai kegenjringan kita pakai meja kalau lagi ngapalin itu kan. Bagaimana aja caranya supaya masuk ke otak. Ya kan? Coba kalau ngapalin atu-atu begitu. Kagak ada lagunya, kelupaan lagi. Dengan dibikinin lagu, ngikutin nada. Keseringan hafal sendiri. Gitu. Ya, karena banyak betul ilmu-ilmu itu yang ditulis dalam bentuk syair, dalam bentuk puisi, banyak banget Pak. Hampir semua ilmu nahwu, ya, kecuali dari kitab-kitab yang awal ya. Kalau udah Imriti, kelasnya sudah Alfiyah, itu semua udah nazom, udah syair bentuknya, ya. Kalau yang kitab-kitab pesantren yang modern itu udah dicampur nahul wadih misalnya, itu memang nggak ada. Tapi kalau aslinya ilmu-ilmu nahu yang asli ditulis di zaman dulu itu justru pakai syair rata-rata. Kenapa? Karena untuk memudahkan orang hafal. Gitu. Jadi kayak ayat dia. Termasuk ayat Al-Qur'an itu syair tertinggi kan. Nah, ini juga masih salah satu bentuk doa iftitah itu tadi. Ya. Doa berlindung daripada godaan setan, tiupan setan dan ludahnya setan. Wa an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili, apabila beliau bangun malam, ia tahajjud, salat tahajud, qala, kemudian beliau mengucapkan doa, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa muhammadun haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khamsamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta aw la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwata illa billah.
Ini doa kita kenal sebagai doa tahajud gitu. Tapi di sini dimasukkan dalam rangkaian doa iftitah. Artinya doa ini aja nih boleh dibaca di iftitah. Doa tahajudnya. Ya. Ini lengkap banget nih kalau kita baca ini. Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala puji bagimu, anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna, engkaulah yang meninggikan, menegakkan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna, segala puji bagimu, engkaulah cahaya nur yang ada di langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna, segala puji bagi engkau, engkaulah raja yang ada di langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu antal haq, maha suci engkau, engkaulah hak yang benar, engkaulah yang hak. Wa wa'duka haq, dan janjimu hak benar. Wa liqa'u haq, perjumpaan denganmu benar. Wa qauluka haq, firmanmu benar. Wal jannatu haq, sorga benar. Wan naru haq, neraka benar. Wan nabiyuna haq, para nabi benar. Wa Muhammadun haq, Nabi Muhammad benar. Was sa'atu haq, hari kiamat benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berpasrah diri atau beragama Islam. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku akan kembali. Wa bika khasamtu, kepadamu aku mengadu. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu aku berhukum. Faghfirli, maka ampunilah ma qaddamtu, kesalahanku yang telah lalu. Wa ma akhartu, dan yang akan dilakukan belakangan. Wa ma asrartu, dan apa yang aku rahasiakan. Wa ma a'lantu, apa yang aku lakukan dengan terang-terangan. Antal muqaddim, engkaulah pendahulu. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang paling akhir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Au la ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan juga selain engkau. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini doa tahajud berarti bisa dibaca di dalam doa iftitah. Nah, ini luar biasa. Sekali lagi, ini variasi-variasi ini memang sudah dijelaskan di awal, berarti memang di dalam doa iftitah itu yang penting sunnahnya baca. Kalau nggak bisa baca panjang, pilih yang pendek. Kayak tadi tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Ya. Yang hafal Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Ya. Nah. Atau apalah yang kita mau pilih di antara banyak doa ini. Ini karena hukumnya sunnah. Jadi boleh saja kita membaca dengan macam-macam doa. Al-isti'adzatu. Nah, kemudian membaca isti'adzah. Apa isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hukumnya membaca ta'awudz? Membaca a'udzubillah di dalam salat. Yundabu lil musalli, disunnahkan bagi orang yang salat, ba'da du'ail istiftah, setelah baca doa iftitah, wa qablal qira'ah, sebelum baca Fatihah, ayyatiya bil isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnah, hukumnya sunnah. Liqaulillahi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik di dalam salat. Ini kan umum sifatnya nih, perintah. Tidak dibatasi apakah di dalam salat, apakah di luar salat. Sehingga ini dipraktekannya umum juga. Baik di luar salat maupun di dalam salat, para ulama menghukumi ayat ini dengan sunnah. Ya, sunnah membaca a'udzubillah. Berarti kita baca a'udzu dulu
sebelum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada disunahkannya pelan, ya. Wa fi hadits Nabi bin Jubair al-mutaqaddim, dan juga hadis berdasarkan hadis Nafi bin Jubair yang tadi itu yang terdahulu, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Tadi kan ada hadis itu Nabi memulainya dengan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya. Wa qala Ibnu al-Munzir, berkata Ibnu al-Munzir, jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu qabla al-qira'ah, bahwasanya beliau membaca sebelum baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini hadisnya. Ayatnya ada, hadisnya ada. Terus prakteknya gimana? Di sini dijelaskan al-israru biha. Dilakukannya dengan sir. Pelan suaranya. Ya, a'udzunya pelan. Wa yusannu al-ityanu biha sirran. Disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu pelan. Qala fil Mughni, berkata Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, wa yusirrul isti'adzata wa la yajharu biha. Dan hendaklah isti'azah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca pelan dan tidak dijaharkan. Kata Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. La a'lamu fihi khilafan. Aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat selain itu. Jadi semuanya sama. Ya, menurut Ibnu Qudamah semua ulama sama. Lakin Asy-Syafi'i, akan tetapi menurut Imam Syafi'i, ini yang kita ikutin, ada sedikit perbedaan. Yara at-takhyir bainal jahri biha wal israri fi shalah jahriyah. Beliau Imam Syafi'i mengatakan boleh pilih. Boleh jahar kalau di sholat jahar, sholat yang suaranya keras, boleh. Maghrib, isya, subuh, boleh pakai suara keras. Gitu. Atau mau pilih pelan juga boleh juga. Walaupun itu di sholat jahar. Gitu. Ya. Tapi kalau di sholat yang pelan, ya pelan juga pasti. Gitu. Nah, di salat jahar itu Imam Syafi'i mengatakan boleh milih, boleh dibaca keras, boleh dibaca pelan. Walaupun ulama-ulama yang lain hampir bersepakat dibaca sir, pelan. Ya, paling tidak kita pakai, ya. Dan ini baik dilakukan salat sendiri maupun berjamaah. Jadi selalu ada ta'awuz, ada bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, supaya mendapat pahala sunnahnya, ya. Jadi kita enggak ketinggalan, gitu ya. Sedikit lagi ya. Masyru'iyatuha fir raka'atil ula duna sa'ir raka'at. Ini ada penjelasan sedikit. Disunnahkannya baca ta'awuz itu di rakaat pertama. Ini menurut beliau Said Sabiq. Bukan rakaat-rakaat setelahnya. Ya, ini pendapat beliau. Wala tushra'ul isti'adzatu illa fir rakaatil ula. Tidak disyariatkan atau disunnahkan membaca isti'adzah kecuali hanya pada rakaat pertama. Mana dasarnya? Fa'an Abi Hurairah qala. Dari Abi Hurairah beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahada fir raq'ati tsaniyah, apabila bangkit dari rakaat kedua, iftatahal qiraah alhamdulillahirabbil alamin wa lam yaskut. Nabi kalau udah bangkit ke rakaat kedua, ya, beliau langsung baca Fatihah, tidak diam dulu. Diam itu artinya diam sedang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu. Kan dibacanya pelan, ya. Nabi langsung aja begitu berdiri langsung baca Fatihah. Tidak diam dulu karena menunggu baca
ta'awuz. Rawahu Muslim. Ini dasarnya ya hadis. Padahal nanti ada lagi hadis Abu Hurairah juga, Nabi bahkan membaca ta'awuz dan bismillah. Ini salah satu versi aja. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, ikhtalafal fuqaha, para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Hal hadza maudi'us isti'adzati aula. Apakah rakaat pertama itu tempatnya baca ta'awuz apa bukan? Ya. Ba'da ittifaqihim ala annahu laisa maudi'u istiftah. Setelah itu ulama bersepakat bahwasanya rakaat pertama itu bukan tempatnya istiftah. Wa fi dzalika qaulani, ini ada dua pendapat. Huma riwayatun an Ahmad, yang pertama riwayat dari Ahmad, Imam Ahmad, wa qad banahuma ba'du ashabihi, dan telah diikuti oleh para murid-muridnya, alla anna qira'ata salati hal hiya qira'atun wahidah, apakah bacaan di dalam salat itu merupakan satu bacaan bersambung maksudnya. Fayakfi fiha isti'adzatun wahidah, maka cukup dibaca satu kali isti'adzah. Jadi begini, Imam Ahmad mengomentari ini dan diikuti oleh para murid-muridnya, yang disebut bacaan sholat itu apakah dari rakaat pertama sampai rakaat keempat itu bersambung semua atau terpisah-pisah. Setiap rakaat ada bacaannya sendiri. Nah, beliau cenderung berpendapat bahwa bacaan di dalam sholat itu sesungguhnya adalah bersambung. Karena bersambung, maka bacaan berikutnya nggak perlu pakai auzubillahi minasyaitonirrajim lagi. Hanya perlu di awal. Gitu. Itu pendapat beliau. Ya, sehingga baca ta'awuznya itu al-iktifa bisti'azatin wahidah, cukup dengan satu kali ta'awuz di depan. Selanjutnya enggak. Tapi kan menurut ulama lain enggak begitu. Ya. Bahkan menurut Imam Syafi'i, saya catat tadi ada sebuah hadis yang beliau biasakan, itu bukan hanya ta'awuz, bahkan bismillah itu diperintahkan. Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim, annaha ummul Qur'an wa ummul kitab wasmul batsani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Ya. Kalau baca Fatihah, bacalah bismillah. Karena dia ummul kitab, ya, ummul Quran, dan dia bagian dari ayat itu. Nah, jadi Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat dalam urusan ta'awuz itu beliau mengatakan setiap rakaat disunahkan. Kalau ini hanya di dalam rakaat pertama. Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat yang boleh kita ikutin. Ya. Tapi dibacanya memang lebih banyak kepada sir, karena Imam Syafi'i sendiri membolehkan membaca dengan sir, dengan pelan. Nah, perbedaannya tadi, apakah di rakaat pertama doang atau setiap rakaat? Imam Ahmad mengatakan cukup di rakaat pertama, karena dia bacanya nyambung. Gitu. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i ini sendiri-sendiri. Buktinya apa? Orang setiap rakaat ada Fatihahnya, ya kan? Gitu. Walaupun ada, boleh saja imam atau kita sholat sendiri, misalnya baca Fatihah, baca surat, ya kan? Baca surat yang panjang, terus dipotong, boleh. Nanti lanjutin di rakaat kedua, gitu. Nggak usah bismillah lagi, karena sambungan. Ya. Tapi untuk Fatihah semua berdiri sendiri. Kan dia wajib rukun kan? Wajib hukumnya dibaca. Nah, untuk surat karena hukumnya sunnah, dia dibaca nyambung boleh. Saya suka baca misalnya Waqiah, ya kan?
Bacanya ya jangan semua kepanjangan kan. Berapa ayat untuk rakaat pertama. Rakaat kedua udah nggak usah bismillah lagi karena kita lanjutin sambungannya gitu. Itu boleh saja karena memang dia hukumnya sunnah di dalam bacaan sholat. Tidak rukun dia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, udah jam 8:30. Ya ini cukup menambah wawasan kita. Nah, fikih sunnah ini emang kelebihannya dia banyak perbedaan-perbedaan pendapat yang diangkat. Ya. Hanya saja memang didasarkan rata-rata lebih kepada kajian hadisnya, tidak terlalu banyak mengangkat pendapat-pendapat ulama. Nanti kita perkaya lagi dengan sumber-sumber kitab-kitab yang lain. Setidaknya kita memahami bahwa di dalam urusan-urusan yang sunnah, sekalipun di dalam sholat itu memang boleh berbeda. Ya, bacaan-bacaan yang sunnah itu boleh berbeda. Ruku bacaannya banyak kan, sujud bacaannya banyak. Yang kita baca, ya cuman yang kita hafal itu nggak apa-apa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ada yang baca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, boleh. Nah, itu karena memang hukumnya sunnah, tidak diperdebatkan, boleh saja. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya